Bab 41. Dupa ide subversif. Meskipun kayu harum surga hanya merupakan harta spiritual peringkat 1, pada dasarnya itu adalah bumbu terbaik di bumi. Tepat ketika Zhang Han baru saja meletakkan bumbu kayu harum surga ke dalam botol bumbu, dua pelanggan lagi datang ke restoran. Entah apa yang terjadi, kedua pelanggan itu lagi-lagi perempuan dan tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Ini sudah gelombang pelanggan ketiga, dan terlebih lagi, para perempuan itu semuanya bertubuh sama. Mungkinkah restoran ini memang menarik minat perempuan? Bab 42. Sang pemakan yang terkalahkan. Nasi goreng telur Wanglong, dibandingkan dengan nasi goreng telur ini benar-benar merupakan perbedaan antara bumi dan surga. Setelah makan beberapa suap, Liang Mengki mengambil sumpit yang ada di samping, mengambil sebutir nasi dan melihatnya dengan saksama. Butir beras itu montok dan seputih salju. Ia mencoba menggigit butiran beras itu, dan kekokohan beras itu membuatnya berseru berulang kali. Rupanya benar juga apa yang dikatakan bos ini, beras Thailand itu dikeringkan beratus tahun pun tetap saja tidak sebanding dengan berasnya. Tak lama kemudian, ia mengambil sepotong kecil telur dan mencicipinya. Saat mencicipi telur itu, ia merasa seperti belum pernah mencicipi telur sebelumnya. Ketika dia mencicipi kubus wortel, dia akhirnya sadar kembali. Wortel ini asli. Tatapan Liang Mengki agak linglung, rasa wortel akhirnya membuatnya merasa bahwa dia menemukan rasa yang familiar. Nasi goreng ini benar-benar bernilai 50.000 RMB. Bosnya menjualnya seharga 280 RMB, dia benar-benar pedagang yang punya hati nurani. Liang Mengki menghela napas sejenak. Tiba-tiba ia teringat kedua wanita itu. Jika mereka tahu rasa nasi goreng telur itu, kemungkinan besar mereka akan menyesal meninggalkan restoran itu. Liang Mengki mulai melahap nasi goreng telurnya satu persatu. Sambil makan, ia perlahan melupakan segalanya. Di matanya, hanya ada nasi goreng telur di depannya. Sampai nasi goreng telurnya habis, Liang Mengki masih menggerakkan sendok ke piring tanpa sadar. Ketika menyadari bahwa tidak ada makanan lagi, rasa kehilangan benar-benar membuncah di hatinya. Ia menoleh dan melihat ke dalam. Ia melihat Meng Meng dan Zhang Han sudah selesai makan, dan putri kecil itu sedang memuji masakan ayahnya yang benar-benar lezat. "Bos," Liang Mengki memanggil dengan lembut. "Tentang itu." Liang Mengki berkata dengan agak malu-malu, "Aku masih belum kenyang, aku ingin sepiring nasi goreng telur lagi dan secangkir susu sapi lagi." Zhang Han mengangguk dan berjalan ke meja dapur. Masih ada sepiring nasi goreng telur tersisa. Setelah meletakkan nasi goreng telur di piring dan menuangkan secangkir susu sapi, ia ingin membawanya ke Liang Mengki, tetapi mendapati gadis itu mengikutinya dari belakang dan menatapnya dengan cemas. Maka, Zhang Han langsung meletakkan piring dan cangkir di meja dapur. Seolah mendapatkan harta karun, Liang Mengki membawa makanan dengan sangat hati-hati ke meja makan. "Ayah, Meng Meng masih ingin makan, tapi aku sudah kenyang." Meng Meng duduk di kursi dan berkata dengan ekspresi agak bingung. Di piringnya masih tersisa sepertiga nasi goreng telur. "Kamu tidak bisa makan lagi kalau sudah kenyang. Ayah akan memasak lagi untukmu besok pagi." Zhang Han berjalan mendekat dan tertawa sambil menepuk-nepuk kepala kecil Meng Meng. Tapi kenapa kakak bisa makan 2 piring? Meng Meng mendengus pelan. Karena ketika seseorang tumbuh dewasa, nafsu makannya juga akan menjadi lebih besar. Lalu, kapan Meng Meng bisa dewasa? Meng Meng juga ingin makan. Sambil menatap nasi goreng telur yang tersisa di piring, Meng Meng cemberut dan berkata, "Meng Meng akan tumbuh dewasa perlahan," kata Zhang Han sambil mengambil piring dan meletakkannya di wastafel dapur. Karena tidak dapat melihat nasi goreng telur, pikiran Meng Meng tentangnya agak berkurang. Zhang Han menggendong Meng Meng dan duduk di sofa yang ada di samping piano. "Ayah, kenapa kita duduk-duduk di sini? Meng Meng masih mau main-mainan?" tanya Meng Meng penasaran. "Kita harus istirahat dulu setelah selesai makan. Dengarkan ayah memainkan 2 lagu dulu. Kamu bisa pergi bermain setelah selesai mendengarkan." "Oke," kata Zhang Han sambil tersenyum tipis. Beberapa orang mungkin berkata bahwa setelah makan, seseorang harus berjalan 100 langkah untuk bisa hidup hingga usia 99 tahun. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pepatah ini salah. Biasanya, setelah makan, seseorang harus beristirahat setidaknya setengah jam, dan itu hanya berlaku jika mereka duduk sebentar sebelum berolahraga. Jika seseorang langsung berolahraga setelah makan, hal itu akan memengaruhi sistem pencernaannya. Ketika Meng Meng mendengar bahwa dia tidak bisa bermain piano, mulutnya yang kecil mulai cemberut. Namun ketika dia mendengar bahwa Zhang Han akan bermain piano, dia langsung tertarik dan mengangkat tangan kecilnya untuk menyambut ayahnya yang akan menunjukkan keterampilan pianonya. Zhang Han duduk di kursi piano, membuka penutup piano dan menggeser jarinya dari sisi kiri tuts piano ke sisi kanan tuts piano. Mendengar nada piano, Zhang Han menganggukkan kepalanya tanda puas. Pianonya disetel dengan baik.
Sepertinya teman Zhao Kei itu memang seorang profesional. Saya persembahkan Variations on Canon untuk kesayanganku Meng Meng. Zhang Han merentangkan kedua tangannya, dan sebelum bermain, menatap ke arah Meng Meng dan berkata sambil tertawa. Kalimat ini membuat Meng Meng gembira saat dia berkata dengan suara kecilnya, "Ayah, kamu yang paling tampan." Hahaha. Zhang Han tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Setelah menarik napas pelan, jari-jarinya mulai menekan tuts piano. Sebuah karya klasik yang diwariskan dari zaman kuno, Variations on Canon, mulai dimainkan. Pada saat ini, Liang Mengqi juga selesai makan nasi goreng telur. Ia menepuk-nepuk perutnya yang kembung dan mendesah sambil menggelengkan kepala. Bukankah nasi goreng ini sudah sangat lezat? Bahkan lidah Liang Mengqi yang pemilih pun berhasil menghabiskan 2 piring nasi goreng telur. Hal ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa istimewanya nasi goreng telur Zhang Han bagi seorang pencinta kuliner. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa memasak nasi goreng telur yang begitu lezat. Liang Mengqi menyesap sedikit susu sapi, perlahan menikmati aroma murni susu tersebut. Tiba-tiba, alunan piano terdengar di telinganya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke arah sumber suara piano itu. Dia bahkan tahu cara bermain piano. Liang Mengqi merasa agak penasaran dalam hatinya. Ini di luar dugaan. Dia juga tampaknya bisa bermain piano dengan cukup baik. Liang Mengqi menatap sisi wajah Zhang Han. Tepat setelah lidahnya selesai menikmati, kenikmatan lain hadir di telinganya. Sesaat kemudian, ia agak linglung dan tenggelam dalam pikirannya. Terdapat sedikit perbedaan tempo pada variasi canon yang dimainkan Zhang Han. Temponya terkadang cepat dan terkadang lambat. Meskipun musiknya masih beraliran canon, tempo cepat dan lambat yang sesekali muncul seolah membuat canon terasa hidup. Musiknya terkadang terasa hidup dan terkadang merdu. Tetapi bagaimanapun juga, ini menunjukkan bahwa keterampilan piano Zhang Han sudah pada tingkat tertentu. Dia seorang pianis ulung. Liang Mengqi menatap sisi wajah Zhang Han dan berpikir dalam hati. Dia mengerti sedikit tentang piano dan juga suka mendengarkan banyak lagu piano. Dia tahu bahwa, ketika seseorang tidak membutuhkan partitur dan mampu mengendalikan tempo lagu piano tanpa dipengaruhi oleh partitur, itu berarti orang tersebut sudah menjadi pianis ulung. Sama seperti pianis jenius Tiongkok, Liang Zong. Liang Zong adalah pianis terbaik dunia. Sebelum kembali ke negaranya, ia telah menaklukkan konduktor dari 10 orkestra simfoni, menaklukkan pianis-pianis hebat yang masih hidup di dunia ini, dan menaklukkan gurunya, Rektor Curtis Institute of Music, Gary. Curtis Institute of Music adalah salah satu dari 3 akademi musik klasik terbaik dunia. Namun, sejak Liang Zong menjadi terkenal di seluruh dunia, Curtis Institute of Music terus menduduki peringkat pertama selama bertahun-tahun berturut-turut. Ketika Curtis Institute of Music mendapatkan penghargaan tersebut, masyarakat di negara itu masih belum mengenal siapa Liang Zong. Perlu diingat, pernah suatu kali ia kembali ke negaranya, dan karena reputasinya yang buruk, pihak Curtis Institute of Music meminta Liang Zong untuk diganti. Tindakan ini langsung membuat konduktor orkestra simfoni terbaik dunia yang mengiringi Liang Zong marah besar dan mengkritik Curtis Institute of Music yang dianggap buta, bahkan tidak mengenal salah satu pianis terbaik dunia. Mengapa aku merasa dia lebih tangguh dari Liang Zong? Saat Liang Mengqi mendengarkan Zhang Han bermain piano, perasaan seperti ini tiba-tiba muncul dari hatinya. Bahkan ia sendiri agak terkejut dengan perasaan ini. Perlu diketahui bahwa Liang Zong adalah salah satu pianis papan atas dunia yang terkenal. Kalau saja Zhang Han mengetahui pikiran Liang Mengqi, dia pasti akan tertawa kecil dalam hatinya. Kalau kamu punya umur 500 tahun, kamu juga pasti bisa jago main piano. Karya ini sudah selesai. Sekarang aku akan mempersembahkan Summer for Meng Meng karya Yohisashi, kata Zhang Han sambil tertawa kecil. Ayah sungguh luar biasa, kata Meng Meng dengan raut wajah memuja. Meskipun ia agak linglung saat mendengarkan lagu piano yang dimainkan ayahnya, ia merasa ayahnya sungguh luar biasa saat melihat jemari ayahnya bergerak secepat kilat di atas tuts piano. Liang Mengqi duduk di kursi, sama sekali tidak berniat pergi. Ia agak mengakui Zhang Han dalam hatinya, meskipun pertemuan pertama mereka tidak menyenangkan. Tepat ketika Zhang Han hendak mulai bermain piano lagi, sekelompok pelanggan lain datang ke restoran. Pelanggan kali ini akhirnya laki-laki. 4 pemuda yang tampaknya berusia 17 tahun masuk ke restoran. "Bos, makanan apa yang Anda punya di sini?" Salah satu pemuda membuka mulutnya dan bertanya. Melihat ini, Liang Mengqi menghela napas pelan dalam hatinya. Ia merasa bosnya akan mulai bekerja karena sekarang ada pelanggan, jadi ia pun berniat untuk pergi. Hanya saja, di luar dugaannya, Zhang Han bahkan tidak menoleh dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Kami terjual habis untuk hari ini." Oh, beberapa pemuda itu berbalik dan pergi. Hal ini menyebabkan Liang Mengqi tidak dapat menahan diri untuk sedikit linglung, karena dia sekali lagi merasakan betapa hebatnya Zhang Han.
Kalau belum makan 2 piring nasi goreng telur, pasti dia pikir ini restoran bohongan. Di mana orang bisa buka restoran seperti ini? Menjual 2 piring nasi goreng telur dengan mudah saat dia sedang memasak untuk putrinya, lalu tidak menjualnya lagi setelah itu. Orang yang aneh, gumam Liang Mengki dalam hati. Detik berikutnya, alunan piano merdu kembali terdengar. Tempo cepat lagu, Summer, karya Yo Hisashi dimainkan dengan apik oleh Zhang Han. Setelah selesai memainkan karya ini, Zhang Han menutup piano dan mengakhiri penampilannya. Keren, keren, puji Meng Meng. Tepuk, tepuk, tepuk. Liang Mengki tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Siapa namamu? Liang Mengki menatap Zhang Han dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya ampun, ayahku bernama Zhang Han. Aku bernama Meng Meng. Meng Meng menjawab dengan suara kecilnya. Zhang Han. Liang Mengki tertawa dan berkata, kamu bermain piano dengan cukup baik. Zhang Han sedikit menganggukkan kepalanya. Nasi goreng telur buatanmu jauh lebih enak, dan susu sapinya juga super lezat. Bagaimana caramu membuatnya? Apa karena bahan aslinya memang enak atau apa? Tanya Liang Mengki penasaran. Bahan-bahanku tidak bisa dimakan di tempat lain, jawab Zhang Han sambil tertawa kecil. Nggak bisa makan di tempat lain. Apa yang harus kulakukan? Mulutku sudah kepedasan. Setelah makan nasimu, aku bahkan nggak mau makan nasi dari restoran lain. Liang Mengki bergumam sebentar, lalu buru-buru bertanya, jam berapa restoranmu biasanya buka? Tergantung suasana hatiku, kurasa. Zhang Han juga tidak pernah mempertimbangkan jam operasional restoran. Namun, ia hanya berniat menjual makanan saat memasak untuk Meng Meng. Sepertinya saya harus membuat tanda di pintu untuk mencegah orang masuk saat toko saya sedang tutup. Zhang Han mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tergantung suasana hatimu. Liang Mengki sedikit linglung. Ini masih pertama kalinya dia melihat restoran seperti itu. Namun, setelah memikirkan rasa nasi goreng telur tadi, ia justru tidak tertarik lagi pada makanan lain dan sudah berpikir untuk datang ke sini keesokan harinya. Oleh karena itu, ia bertanya, kalau begitu, apakah Anda punya jam buka tertentu? Saya masih ingin datang ke sini untuk makan nasi goreng telur besok. Saat berbicara, raut wajah Liang Mengki berubah menjadi ekspresi memelas, seakan berkata jika dia tidak bisa memakan nasi goreng telur, dia akan sedih. Mungkin pagi, siang, dan malam. Pagi pukul 7.00 sampai 8.00, siang pukul 12.00 sampai 13.00, malam pukul 18.00 sampai 19.00. Restoran akan buka pada waktu-waktu tersebut. Setelah mempertimbangkannya, Zhang Han memberikan perkiraan waktu pasti di mana ia akan buka. Bab 43. Aktor. Selain nasi goreng telur, ada makanan lain, tanya Liang Mengki. Akan ada lebih banyak makanan di masa depan, dan makanannya akan semakin baik. Zhang Han berkata dengan nada tenang. Terhadap pelanggan pertamanya, Zhang Han memutuskan untuk menjawab beberapa pertanyaannya. Bagus sekali. Kalau begitu, apakah masakannya akan selezat nasi goreng telur? Raut wajah Liang Mengki tampak gembira. Tentu saja. Zhang Han menatap si cantik pecinta kuliner itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku tak sabar untuk menyantap makananmu. Aku sangat menikmati makan siang hari ini. Ini uangnya, kamu tidak perlu memberiku kembalian. Aku akan datang lagi besok pagi jam 7. Liang Mengki meletakkan beberapa lembar uang $100 di atas meja dan berkata kepada Zhang Han sambil tersenyum. Setelah itu, ia menatap Meng Meng, mengulurkan tangannya, dan berkata, Meng Meng, sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Meng Meng mengulurkan telapak tangan kecilnya dan melambai. Liang Mengki melambaikan tangannya dan pergi sambil tersenyum. Zhang Han berjalan ke meja dan mengambil uang. Totalnya ada 800 RMB di atas meja. Liang Mengki memesan 2 piring nasi goreng telur dan 2 gelas susu sapi. Menurut harga yang diberikan Zhang Han, harganya 720 RMB. Awalnya, dengan temperamen Zhang Han, ia hanya akan mematok harga 700 RMB. Sepertinya Liang Mengki menikmati hidangannya. Zhang Han dengan santai meletakkan uang itu di laci meja tempat laptop itu diletakkan. Di dalam laci itu, terdapat sekitar 70.000 lebih uang tunai, dan di dalam mobil yang dikendarai Zhang Han, terdapat juga sekitar 60.000 lebih uang tunai. Setelah meletakkan uang itu di laci, Zhang Han awalnya ingin bermain dengan Meng Meng sebentar, tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa putri kecil itu sudah berlari ke sofa dan saat ini sedang bermain dengan mainannya di sofa. Zhang Han tersenyum dan menggelengkan kepala. Setelah bergumam sendiri sebentar, ia memutuskan untuk mulai menulis lagu-lagu itu. Jadi, Zhang Han pertama-tama masuk ke internet dan mencari sedikit informasi. Ada banyak sekali berita negatif mengenai Joker Sueya.
Ketika Zhang Han membuka halaman web tersebut, sekilas ia melihat berita Joker Sue di pencarian populer. Karena tidak ada kegiatan, ia pun mengklik berita tersebut dan melihatnya sebentar. Setelah melihat berita tersebut, ia menyadari bahwa kondisi Joker Sue tidak begitu baik. Ketika seseorang menjadi populer dan menarik perhatian, berbagai macam berita tentang mereka akan muncul dari waktu ke waktu. Setiap selebritas populer memiliki banyak berita negatif tentang mereka. Akhir-akhir ini, banyak berita negatif mengenai Joker Sue dan situasinya semakin memburuk. Karena takut terdampak, berbagai acara varietas, pertunjukan komersial, dan sebagainya membatalkan kolaborasi mereka dengan Joker Sue. Joker Sue akan mengadakan konser secara paksa di Linhai pada tanggal 15. Zhang Han melihat berita lain. Editor yang menulis berita itu tampaknya adalah penggemar Joker Sue. Di bagian bawah berita, tertulis penggemarmu masih mencintaimu. Ada pula beberapa foto yang dilampirkan pada berita tersebut, dan berita tersebut kurang lebih mengatakan bahwa para penggemarnya tidak meninggalkannya. Tiket konser tersebut semuanya terjual habis dalam waktu 1 jam dan saat ini, harga tiket calo sudah naik 5 kali lipat dari harga semula. Yang juga berarti bahwa, saat ini, harga tiket biasa sudah mencapai 3.000 rem plus dan harga tiket VIP sudah lebih dari 10.000 rem. Situasi seperti ini jelas jarang terjadi. Situasi ini mungkin juga berkaitan dengan fakta bahwa keadaan akan berkembang ke arah sebaliknya ketika mencapai titik ekstrim. Popularitas Joker Sue sedang tinggi, dan saat itu, semua berita tentangnya hanya tentang hal-hal negatif, yang membuat para penggemarnya geram. Untungnya, Joker Sue akan mengadakan konser pada tanggal 15 dan banyak penggemar merasa bahwa meskipun sponsor telah meninggalkan Joker Sue, mereka tidak akan meninggalkannya, sehingga tiket terjual habis dengan sangat cepat. Wu Jibi Fan, hal-hal akan berkembang ke arah yang berlawanan ketika mencapai titik ekstrim, maksudnya, ketika hal buruk menjadi sangat buruk, hal itu bisa menjadi baik berdampak positif, kira-kira seperti itu menurutku. Zhang Han bergumam pada dirinya sendiri sebentar. Saya bisa menulis lagu, aktor. Meskipun Zhang Han tidak pernah mengejar selebritas, ada beberapa penyanyi yang ia sukai, dan Joker Sue adalah salah satunya. Lagu-lagu Joker Sue cukup bagus, dan suaranya dalam dan enak didengar. Berbicara tentang lagu, aktor, lagu ini bisa dibilang salah satu lagunya yang paling terkenal. Lagu ini pernah menjadi juara di tangga lagu Tiongkok dunia. Lagu ini memiliki alur cerita lagu cinta yang sedih, liriknya menafsirkan cinta, kebencian, dan keterikatan dalam dongeng romantis. Kurasa aku akan menulis lagu ini. Zhang Han mengeluarkan kertas dan pena dari laci lain, duduk di kursi yang ada di depan piano, membuka penutup piano, menutup matanya dan mulai mengingat iringan, aktor. Iringannya tidak rumit. Kehebatan lagu ini sepenuhnya tercermin melalui kemampuan menyanyi Joker Sue. Dengan sangat cepat, Zhang Han mengingat kembali iringan piano tersebut dan mencoba memainkannya sekali. Setelah menyadari bahwa iringan piano tersebut sama dengan yang ada dalam ingatannya, ia mengambil pena dan menuliskannya. Saya masih harus menyelesaikan versi lengkap dari iringannya. Zhang Han bergumam sendiri sejenak. Di internet, ia mencari studio rekaman di dekat Crescent Gulf, berniat pergi ke sana untuk menyelesaikan pembuatan musiknya. Setelah mencari lokasi, Zhang Han menggendong Meng Meng dan meninggalkan rumah, dan tiba di sebuah studio rekaman yang berada di Crescent Gulf. Meskipun Zhang Han tidak terlalu paham tentang peralatan studio rekaman, musik sudah melekat di hati. Berkat kerja keras sang master tuning selama 3 jam, musik latar untuk aktor pun tercipta. Zhang Han menghabiskan biaya rekaman sebesar 1,2 ribu RMB untuk 3 jam rekaman. Setelah selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kembali ke restoran, Zhang Han merekam lagu piano, aktor, dengan ponselnya dan mulai menuliskan liriknya di berkas tersebut. Sederhana saja, bicaralah dengan sederhana. Abaikan saja kondisi pikiranmu saat ini. Kamu bukan aktor. Jangan mengarang cerita seperti itu. Tidak ada motif, aku hanya ingin melihat bagaimana kamu membenarkannya. Ekspresi ketidaknyamananmu seperti aktor yang tidak memiliki keterampilan yang dapat dikenali penonton pada pandangan pertama. Tautan lagu, https://www.youtube.com/watch tanda tanya V sama dengan Yeteksarovtey. Liriknya ditulis dengan sangat cepat. Setelah menyelesaikan semuanya, dan juga menunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan, Zhang Han menyusun semuanya ke dalam sebuah file dan mengirimkannya melalui email. Pada saat ini, Meng Meng yang menunggu di satu sisi sudah agak tidak sabar, bergumam tentang kapan waktunya untuk tidur. Zhang Han buru-buru menggendong Meng Meng dan berjalan menuju kamar tidur yang ada di lantai 2, bersiap membujuk Meng Meng agar tidur. Meng Meng ingin mendengarkan sebuah cerita, oleh karena itu Zhang Han menceritakan sebuah cerita untuk didengarkannya. Meng Meng sudah pernah mendengarkan semua cerita Putri Salju dan sebagainya. Bahkan cerita seperti Alice in Wonderland dan Frozen pun sudah pernah didengarkan Meng Meng beberapa kali. Ziyan tahu tentang cerita-cerita seperti itu, jadi ia sering menceritakannya kepada Meng Meng.
Hanya ada cerita yang tidak diketahui Zhang Han, dan tidak ada cerita yang tidak bisa diceritakan Xian. Namun, Zhang Han punya caranya sendiri, ia bisa menceritakan kisah Meng Meng tentang dirinya mencari harta karun. Tahukah kau bagaimana Raja Abadi Han yang mendapatkan pohon penghubung surga? Begini, cerita tentang bagaimana dia mendapatkannya cukup rumit. Pada saat yang sama, di sebuah apartemen tingkat tinggi yang terletak sangat dekat dengan Zhang Han. Manajer Li Fan melepas headphone berkualitas tinggi itu dan menguap. Menatap Joker Sue yang sedang memainkan gitar dan mencari perasaan, dia bergumam, lagu-lagu apa saja yang dikirimkan kepada kita, mereka benar-benar sekelompok orang aneh, beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka tidak butuh uang. Tetapi pada akhirnya, lagu-lagu yang mereka buat semuanya seperti lagu anak-anak. Mendengar bahwa Old Sue ingin membuka konser dan bermaksud merilis lagu baru, semua orang ingin mencoba peruntungan mereka. Tidak semua orang bisa menulis lagu klasik, dan juga tidak semua orang bisa menyanyikan lagu klasik. Tidak masalah jika tidak ada lagu yang bagus, saya bisa menyanyikan lagu-lagu lama selama konser. Joker Sue tersenyum tipis dan menjawab. Benar juga, lebih baik menyanyikan lagu-lagu lama daripada membiarkan lagu yang buruk memengaruhi kualitas konser. Aku masih terlalu terburu-buru, bagaimana mungkin mendapatkan lagu yang bagus semudah itu? Li Fan menggelengkan kepalanya dan seulas senyum muncul di wajahnya saat ia berkata, benar sekali, berita tuduhanmu itu sangat menguntungkanmu. Saat ini, opini publik sudah condong ke arah kita. Penggemarmu juga tidak mengecewakanmu, tiket konser kali ini sudah melonjak gila-gilaan. Apakah para calo itu menimbun tiket? Joker Sue sedikit mengernyit dan berkata, hubungi penyelenggara dan beritahu mereka bahwa saya tidak ingin melihat penggemar saya menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk menonton konser saya. Jika ada hal-hal seperti mereka yang bekerja sama dengan para calo, saya tidak akan bekerja sama lagi dengan mereka di masa mendatang. Baiklah, aku akan menghubungi mereka besok. Li Fan membuka sebotol koktail, meneguknya 2 kali, lalu berkata, orang lain lebih suka berharap tiket mereka terjual dengan harga lebih tinggi, sementara kamu justru sebaliknya. Tanpa penggemar, aku yang sekarang ini tidak akan ada. Kita tidak bisa meletakkan kereta di depan kuda, kata Joker Sue dengan sangat serius. Ben Mo Daozi meletakkan kereta di depan kuda, mengabaikan hal-hal mendasar dan sebaliknya memperhatikan hal-hal sekunder. Baiklah, aku akan bertanya dengan benar besok. Li Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak membicarakan hal lain, hanya membicarakan sikap Joker Sue terhadap penggemarnya saja, Li Fan dengan tulus mengagumi Joker Sue. Para selebritis masa kini, banyak sekali yang bertingkah layaknya orang kaya, namun mereka lupa bahwa sumber mereka bisa menjadi orang kaya adalah para penggemarnya. Lin Hai, sebagai mutiara timur Tiongkok, Lin Hai secara alami sangat berkembang. Pemandangan malam Lin Hai sungguh indah. Di pantai, di atas perahu. Ziyan saat ini sedang syuting video musik untuk lagunya. Adegan yang sedang ia rekam adalah saat ia sedang jatuh cinta pada seorang pria. Latar belakangnya adalah mutiara timur yang berkelap-kelip, dan laki-laki itu adalah Pangeran Li Cheng, yang diminta oleh direktur. Adegan harus menatap Li Cheng dengan penuh gairah ini membuat Ziyan merasa sangat canggung. Ini sudah adegan kelima. Meskipun Ziyan sedang menatap Li Cheng, dalam benaknya, ia berusaha keras memikirkan sosok Meng Meng. Hanya dengan begitu, ia bisa membuat ekspresinya sedikit lebih lembut. Namun, saat memikirkan Meng Meng, sosok Zhang Han melayang di benaknya, yang membuatnya merasa agak bingung. Baiklah, kita sudah selesai dengan adegan ini, ayo kita syuting adegan berikutnya. Ziyan, kamu akan berdiri di tepi perahu bersama Pangeran Li. Sudutnya akan tetap seperti ini. Setelah saling memandang dengan penuh gairah selama 2 detik, kalian berdua akan mulai berciuman. Ingat, ciumannya harus sedikit realistis. Adegan ciuman. Alis Ziyan berkerut. Bukankah sudah kubilang tidak akan ada adegan ciuman? Zhou Fei yang berdiri di samping membuka matanya lebar-lebar, menatap sutradara, dan berkata dengan keras, naskah video musik yang kulihat sebelumnya tidak ada adegan ciuman, kan? Kenapa adegan ciuman ditambahkan di saat-saat terakhir? Bagaimana dengan naskahnya? Judul lagu ini, Light Kiss, jadi bukankah adegan ciuman itu biasa? Sebagai selebritas, apa tidak ada sedikit pun pencapaian seperti ini? Mendengar pertanyaan Zhou Fei, ekspresi sutradara berubah muram. Hei, aku sudah bilang padamu sebelumnya tentang tidak ada adegan ciuman. Jangan bilang janjimu waktu itu cuma omong kosong. Zhou Fei agak kesal. Dia tahu temperamen Ziyan. Belum lagi Ziyan yang dulu tidak mau menerima adegan ciuman, sekarang ada Meng Meng dan dia juga tidak mengerti Zhang Han, jadi semakin jelas dia tidak mau menerima adegan ciuman. Karena itu, nada bicara Zhou Fei sudah agak dingin. Oh. Mendengar itu, sutradara merasa marah dalam hatinya, melotot, dan berkata dengan suara yang sangat keras, kalian mau syuting video musiknya atau tidak? Ah, masih mau marah padaku?
Kalian semua yang memintaku untuk membantu syuting video musiknya, atau aku yang meminta kalian semua? Aku hanya akan bertanya satu kalimat, kalian mau syuting video musiknya atau tidak? Kalau kalian tidak mau syuting, segera pergi. Kamu. Alis Zhou Fei berkedut. Tepat saat dia hendak membalas, Ziyan yang mengenakan gaun membuka mulutnya dan berkata, syuting saja, tapi kita tidak akan syuting adegan ciuman. Nada bicara Ziyan dingin. Wajahnya pun tanpa ekspresi, membuat orang lain tak bisa memahami isi hatinya. Li Cheng, yang berada di samping Ziyan, memandang pemandangan itu dengan tatapan seorang penonton dari awal hingga akhir. Namun, ada senyum yang mendalam di sudut mulutnya. Bab 44. Kekuatan Ziyan. Ziyan adalah wanita yang ia incar, jadi tentu saja ia harus menggunakan beberapa trik. Di Imperial Entertainment, siapapun yang ia incar, Li Cheng tak pernah gagal. Mendengar kata-kata Ziyan, direktur itu berbalik, menatapnya dan berkata sambil mencibir. Ziyan, oh Ziyan, apa kau tidak tahu sedikit pun keadaanmu saat ini? Bagaimana mungkin seorang mantan selebritas bisa terkenal lagi tanpa membayar harganya? Jangankan adegan ciuman, bahkan adegan penuh gairah sekalipun, kau juga harus menerimanya. Sebagai generasi yang lebih tua di industri hiburan, jangan bilang kau tidak mengerti logika sekecil ini. Mendengar kata-kata sutradara yang seperti teguran, secercah senyum tipis terpancar di kedalaman mata Li Cheng. Ekspresi Ziyan masih sama. Dengan nada dingin, dia berkata, aku mengerti logika ini, tapi aku tidak akan syuting adegan ciuman. Lagi pula, alasan perusahaan mengizinkanmu datang ke sini adalah untuk berkoordinasi denganku untuk syuting video klip, bukan agar kau mengajariku cara melakukan sesuatu. Jika kau bersikeras menambahkan adegan ciuman, aku tidak keberatan untuk tidak syuting video klip ini. Apa katamu? Ekspresi sutradara menjadi sangat muram. Namun, sesaat kemudian, ia juga tidak tahu apa-apa. Ia tidak pernah menyangka Ziyin akan sekeras ini. Bingung, ia diam-diam menatap Li Cheng, ingin tahu apa yang ingin dilakukan Li Cheng. Melihat situasi semakin dingin, Li Cheng akhirnya membuka mulutnya. Ziyan, bagaimana kalau aku memasang selaput pelindung di bibirku untuk adegan ciuman? Bagaimana menurutmu? Membran pelindung itu seperti membran plastik, yang terkadang digunakan saat syuting adegan ciuman. Namun, seringkali, agar adegan ciuman terasa nyata, membran pelindung tidak digunakan. Lagi pula, dalam benak Li Cheng, selaput pelindung itu bisa dilepas dengan mudah. Saat adegan ciuman, cukup diutak-atik sebentar, selaput itu akan terlepas. Saat itu, bukankah rasanya sama saja seperti berciuman sungguhan? Melihat wajah halus Ziyan dan sosoknya yang memikat, hati Li Cheng segera menjadi agak panas, terutama bibir merah Ziyan yang sangat dinantikannya di adegan berikutnya. Namun jawaban Ziyan membuatnya linglung. Aku tidak akan melakukan adegan ciuman. Ziyan menolak dengan dingin dan kaku. Nada suaranya sangat tegas. Tak seorang pun menduga jika sutradara bersikeras pada adegan ciuman, Ziyan pasti tidak akan syuting video musiknya. Bahkan dengan membran pelindung pun tidak bisa. Li Cheng agak tak bisa menahan ekspresinya lagi. Di bawah tatapan semua orang, penolakan Ziyan yang terus-menerus membuatnya merasa kehilangan muka. Bagaimanapun, Li Cheng adalah pangeran dari anggota Dewan Direksi, memiliki jabatan tinggi, sementara Ziyan hanyalah mantan selebritas. Jika bukan karena wajah tampannya, Ziyan bahkan tidak akan memperhatikannya. Namun, saat ini, ia sama sekali tidak menaruh muka pada Li Cheng. Bagaimana mungkin Li Cheng tidak marah? Tidak mau. Ziyan menolak dengan dingin sekali lagi. Dulu, dia tidak mau syuting adegan gairah karena memang tidak mau. Sekarang, dia punya meng-meng, yang jadi alasan lain untuk tidak mau syuting adegan gairah. Tatapan mata Li Cheng menjadi tajam saat dia berkata dengan senyum palsu, kamu bisa merekam video musik sesukamu. Setelah selesai berbicara, Li Cheng pergi dengan langkah besar. Kau, sutradara memelototi Ziyan, Kalau begitu, kau sendiri yang menembaknya. Setelah direktur itu berbicara, dia berbalik dan mengikuti dengan langkah cepat ke arah yang ditinggalkan Li Cheng. Kalau begitu kita sendiri yang akan syuting video klipnya, kau pikir kau siapa? Bodoh. Zhou Fei menatap tajam ke arah sutradara dan berkata dengan lantang, ayo, dengarkan perintahku dan syuting video klipnya. Dengan atau tanpa sutradara itu, hasilnya tetap sama. Mendengar itu, direktur yang hendak pergi hampir tersandung. Setelah berbalik dan memelototi Zhou Fei, ia pun pergi dengan marah. Liang Mengqi tinggal di apartemen mewah dengan pemandangan laut di lantai tinggi. Lingkungan tempat ia tinggal ternyata sama dengan Joker Sue. Hanya saja, apartemen Joker Sue dibeli sendiri, sedangkan apartemen Liang Mengqi disewa. Saat ini, Liang Mengqi sedang berbaring di tempat tidurnya, menggunakan teleponnya, dan baru saja mengirim pesan ke grup WeChat. Coba tebak siapa yang kutemui hari ini. Pria yang tampan.
Jawab seseorang yang dipanggil, saya sangat tampan. Profil, aku sangat tampan, adalah seorang pria. Ia tampak sangat lembut dan cantik, tetapi siapapun yang pernah mendengarnya berbicara tahu bahwa ia sangat cocok dengan nama itu. Karena orang ini adalah banci yang ditemui Zhang Han di pantai. Salah. Seharusnya kamu bertemu mantan pacarmu. Seseorang dengan nama internet, saya sangat keren, menjawab. Aku sangat keren, ini adalah perempuan lain di antara mereka bertiga. Rambutnya pendek dan agak tomboy. Temperamennya juga sangat jujur. Mantan pacar apa? Apa kalian semua ingat gadis kecil yang akan kuberi minuman di pantai? Jawab Liang Mengki. Aku sangat cantik, aku ingat. Tentu saja aku ingat bayi kecil yang menggemaskan itu gelombang. Aku sangat tenang, tidak bisakah kau bersikap serendah ini? Kau membuatku muak setengah mati. Mengki, mungkinkah kau bertemu gadis kecil itu? Benar, aku bertemu ayah dan anak itu. Hehe. Coba tebak apa pekerjaan orang itu, jawab Liang Mengki. Saya sangat cantik, melihat tatapannya yang galak itu, mungkinkah dia seorang seniman dari daerah kumuh? Aku keren banget, kayaknya sih, anak geng yang jaga tempat, iya. Meskipun agak kasar, kejantanannya luar biasa. Dia jauh lebih kuat daripada banci. Cantik, di lantai atas benar. 7 Second Fish, lantai atas benar. Ada total 10 plus orang di grup WeChat, semuanya berasal dari lingkaran pertemanan yang sama. Orang-orang yang paling sering mengetik di obrolan hanyalah Liang Mengki, si banci, dan si perempuan berambut pendek. Yang lainnya hanya sesekali mengetik di grup obrolan. Alasan utamanya adalah karena di antara mereka bertiga, Liang Mengki tidak punya pekerjaan, sementara si banci dan si perempuan berambut pendek memiliki jam kerja yang singkat, sehingga relatif bebas. Kalian semua menebaknya dari mana? Orang itu membuka restoran. Liang Mengki mendengus pelan. Tak ingin membuat mereka penasaran, ia mengetik cepat dengan jarinya, biar ku beritahu, dia membuka restoran bernama Restoran Santai Meng Meng, dan putrinya bernama Meng Meng. Aku merasa dia begitu penyayang. Saya sangat cantik, dia punya begitu banyak cinta, oh. Jadi orang itu bos restoran kecil. Restorannya sangat unik. Bahkan baru pertama kali ini aku melihat restoran seperti itu. Dekorasi di dalamnya persis seperti rumah. Lagi pula, jangan sampai kau berpikir dia bos kecil. Dinding televisinya terbuat dari batu giok dan ada juga sebuah grand piano Steinway model O di sana. Harganya masing-masing di atas 1 juta. Aku sangat cantik, ayah. Jadi dia orang kaya, iya. Orang kaya, aku minta dipeluk. Aku sangat keren, benar-benar menjijikkan, dasar banci sialan. 7 Second Fish, benar-benar menjijikkan, dasar banci. Cantik, benar-benar menjijikkan, banci terkutuk. Bukan itu intinya, jawab Liang Mengki, intinya, nasi yang dia masak itu benar-benar harum. Yang penting aku sudah bilang benar-benar 3 kali. Dari kecil sampai besar, ini pertama kalinya aku makan nasi seharum itu. Aduh, memikirkannya saja sekarang membuatku lapar. Air liurku juga hampir menetes. Saya sangat cantik, Itu benar atau palsu? Nona, mulutmu sangat pemilih, aku belum pernah melihatmu memberikan penilaian seperti ini. Ikan 7 detik, nasi apa, cepat katakan. Nasi goreng telur, jawab Liang Mengki. Saya sangat tenang, kamu mencoba membuatku tertawa. Aku tidak bercanda, jawab Liang Mengki, nasi goreng telurnya benar-benar harum. Ada juga susu sapi. Susu sapinya adalah susu sapi terlezat yang pernah kuminum. Tahukah kalian semua? Temperamen bos ini benar-benar unik. Dia hanya buka usaha saat sedang memasak untuk putrinya. Aku baru bisa makan nasi goreng telurnya setelah menunggu cukup lama. Lagi pula, sepiring nasi goreng telur harganya 280 Rmb dan secangkir susu sapi harganya 80 Rmb. Tapi menurutku pribadi, jangan bilang 280 Rmb, meskipun nasi goreng telurnya seharga 2,8 ribu Rmb, aku juga tidak akan ragu untuk membelinya. Nasi goreng telurnya sudah terlalu lezat. Liang Mengki mengetik beberapa kata, membuat beberapa orang lainnya sedikit linglung. Saya sangat tenang, benar atau palsu? Apakah benar-benar selesat itu? Cantik, menjulurkan lidah, 280 rem untuk sepiring nasi goreng telur dan 80 rem untuk secangkir susu sapi, mahal sekali. Aku sangat cantik, kenapa aku tidak percaya? Bagaimanapun cara pembuatannya, bukankah nasi goreng telur tetaplah nasi goreng telur? Apakah nasi goreng telurnya digoreng di surga? Aku memang anjing kalau bisa menggertak kalian semua. Liang Mengki mendengus pelan dan menjawab, percaya atau tidak, terserah kalian semua. Pokoknya, aku sedang bersiap-siap tidur sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa bangun jam 7 pagi. Kalau aku melewatkan nasi goreng telurnya, aku tidak akan berselera makan apapun lagi.
Aku sangat keren, jam 7 pagi ya. Aku juga ikut. Aku sangat cantik, aku juga. Kalian berdua telepon aku sebelum jam 7 pagi. Aku tidur dulu, jawab Liang Mengqi, berniat untuk tidur. Ponselnya tiba-tiba berdering. Liang Mengqi mengangkat telepon dan mendapati bahwa itu adalah kakaknya, Liang Hao. Kakak, ada apa kau meneleponku selarut ini? Tanya Liang Mengqi. Mengqi, apakah kamu di Xianjiang sekarang? Liang Hao tertawa dan bertanya. Itu benar. Aku juga akan pergi ke Xianjiang, kata Liang Hao tanpa tergesa-gesa. Ah, Liang Mengqi sedikit linglung dan bertanya, untuk apa kau datang ke sini? Kau tidak akan peduli dengan dua perusahaan di Singapura. Saat ini saya sedang mempersiapkan penyerahannya kepada paman kedua dan yang lainnya. Saya mengambil alih perusahaan selama 2 tahun dan itu sudah cukup untuk membuat nilai pasar kedua perusahaan berlipat ganda. Saya akan datang ke Xianjiang untuk berlibur panjang nanti, kata Liang Hao sambil tertawa. Cih, aneh sekali orang-orang di rumah mau melepaskanmu. Tidak apa-apa kalau kamu ikut juga, pokoknya aku juga bosan sendirian di sini. Aku tidak akan ke sana untuk bermain kali ini. Aku akan ke sana kali ini untuk mencari Xian. Liang Hao tersenyum tipis. Saat ini, nadanya agak lebih lembut. Xian. Liang Mengqi sedikit linglung dan berkata, mencarinya untuk apa? Saya sudah berusia 26 tahun. Keluarga terus-menerus ingin mencarikan jodoh untuk saya, tetapi saya tidak setuju. Ayah saya mengizinkan saya menyelesaikan masalah pacar saya dalam waktu 1 tahun. Setelah berpikir panjang, saya merasa Xian yang paling cocok untuk saya. Selain itu, saya dengar kondisinya di Xianjiang tidak begitu baik. Saya bisa mencoba membantunya ketika saya kembali ke Xianjiang juga, kata Liang Hao tanpa tergesa-gesa. Kapan kamu datang ke Xianjiang? Liang Mengqi bertanya. Paling cepat sebulan lagi, kurasa. Aku belum memutuskan waktunya. Aku akan datang ke Xianjiang setelah urusan perusahaan selesai, jawab Liang Hao. Baiklah kalau begitu, aku tutup teleponnya, besok aku masih harus bangun pagi untuk makan nasi goreng telur, sampai jumpa. Setelah selesai berbicara, Liang Mengqi menutup telepon. Sebelum tidur, bayangan Zhang Han dan postur anggunnya saat bermain piano tak terlukiskan di benaknya. Orang itu sebenarnya cukup tampan juga. Liang Mengqi bergumam linglung dan perlahan tertidur. Keesokan paginya pukul 6, Zhang Han dan Meng Meng bangun dan selesai mencuci piring. Tiba di lantai pertama, Zhang Han membuka Apple MacBook dan memutar lagu-lagu yang enak didengar. Saat menyiapkan sarapan, Zhang Han memasak nasi dan mengocok telur dengan baik. 7 menit sebelum pukul 7 pagi, restoran itu menerima pelanggan, atau lebih tepatnya, seorang karyawan dari restoran tumis di sebelahnya. Bos, bolehkah saya bertanya makanan apa yang dijual restoran Anda? Seorang wanita berpenampilan biasa yang tampaknya berusia 30 plus bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 45. Restoran di jalur yang benar. Untuk saat ini, hanya ada nasi goreng telur dan susu sapi. Zhang Han menoleh, menatap wanita itu, lalu menjawab. Orang daratan. Wanita itu sedikit tertegun. Dari bahasa Mandarin Zhang Han, ia bisa menebak bahwa pria itu orang daratan. Tatapannya, secerca rasa jijik tak terelakkan. Zhang Han menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak memperhatikannya. Ketika orang daratan berbicara bahasa Mandarin, akan selalu ada beberapa penduduk asli Xianjiang yang akan menunjukkan ekspresi jijik. Ini sebenarnya bukan diskriminasi, melainkan semacam ketidaksukaan. Ingatkan Anda ketika Zhang Han berbincang dengan Zhang Li. Zhang Li pernah membicarakan hal ini. Setelah beberapa tahun tinggal di Xianjiang, ia pun mengerti mengapa penduduk asli tidak menyukai penduduk daratan. Dia mengatakan bahwa banyak penduduk daratan akan menggunakan berbagai macam metode untuk melahirkan di rumah sakit Xianjiang, memaksa banyak wanita hamil pribumi harus pergi ke rumah sakit swasta yang lebih mahal. Secara bertahap, tempat-tempat rumah sakit swasta juga direbut. Anda pikir Anda kaya? Maaf, orang daratan jauh lebih kaya dari Anda. Itu sangat serius sampai-sampai kemudian, pemerintah Xianjiang mengeluarkan undang-undang yang melarang wanita hamil dari daratan untuk datang ke Xianjiang untuk melahirkan. Undang-undang ini disambut dengan berbagai macam protes. Setiap kali akhir pekan, terutama selama hari libur nasional, sejumlah besar penduduk daratan akan pergi ke Xianjiang untuk berbelanja. Selama waktu itu, akan ada penduduk daratan yang tidak mengantri, berteriak keras, menyeberang jalan saat lampu merah. Akan ada juga banyak barang yang dibeli dengan panik sampai terjual habis. Karena berbagai alasan, penduduk asli Xianjiang tidak menyukai penduduk daratan. Namun, kenyataannya, ketika hutan menjadi besar, akan ada berbagai jenis burung di dalamnya. Di mana-mana, akan ada orang-orang berkualitas tinggi dan rendah. Ada juga banyak sampah yang juga merupakan penduduk asli Xianjiang. Hanya saja, terlalu banyak penduduk daratan yang pergi ke Xianjiang. Akan tetapi,
Terhadap tatapan semacam ini, Zhang Han selalu memilih untuk mengabaikannya. Mengapa seekor terenggiling peduli dengan tatapan seekor semut? Jangan bicara tentang penduduk asli Xiangjiang, bahkan jika itu orang asing, alien, atau kultivator, Zhang Han tidak akan peduli. Cuma dua itu. Kalau begitu, aku pesan sepiring nasi goreng telur dan segelas susu sapi. Wanita itu mengeluarkan dompetnya dan bertanya, berapa totalnya? Sepiring nasi goreng telur harganya 280 rem dan secangkir susu sapi harganya 80 rem. Zhang Han berkata, kalau kamu mau makan, kamu harus menunggu setengah jam. Semahal itu. Lupakan saja. Wanita itu segera menyimpan dompetnya. Setelah menatap Zhang Han dengan pandangan meremehkan, ia berbalik dan pergi. Setelah pergi, dia kembali ke restoran Chuangxiang yang ada di sebelahnya dengan langkah cepat. Dekorasi dan tata letak interior restoran cukup baik. Fokus restoran adalah hidangan cuan pedas, dan kokinya juga didatangkan dari Sichuan dengan harga tinggi. Karena tidak banyak bisnis di pagi hari, suasananya cukup lengang, dan para pelayan hanya bertugas membersihkan restoran di pagi hari. Saat itu, manajer restoran dan 5 pelayan sedang duduk di meja bundar di samping pintu. Manajer, saya sudah pergi melihat-lihat. Restoran di sebelah dibuka oleh orang Cina daratan. Wanita itu kembali dengan tergesa-gesa dan berkata sambil duduk di kursi. Dibuka oleh orang daratan. Penduduk daratan lain yang ingin datang ke Teluk Crescent untuk memancing demi uang cepat. Beberapa pelayan berdiskusi sebentar. Manajer bergumam sendiri sebentar dan berkata, makanan apa yang dijual restoran itu? Ekspresi perempuan itu berhenti sejenak, dengan sedikit nada tertawa, dia mengucapkan 3 kata, nasi goreng telur. Semua orang awalnya linglung sejenak. Tak lama kemudian, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ada juga susu sapi. Wanita itu cepat-cepat menambahkan, coba tebak berapa harga jual kedua barang itu. Sepiring nasi goreng telur harganya 280 RMB dan secangkir susu harganya 80 RMB. Kalimat itu sontak membuat beberapa petugas menjadi linglung. Haha, apa dia sudah gila karena memikirkan uang? Seorang pria berusia 20 plus tahun mencibir. Dia benar-benar membuka restoran. Aneh kalau dia bisa punya pelanggan. Benar juga, apa dia pikir dia dewa koki? Menjual makanan semahal itu, dia tidak sedang bercanda, kan? Sambil berdiskusi dengan penuh semangat, beberapa orang bisa melihat jejak cibiran di mata satu sama lain. Meskipun mereka tidak mengatakannya, dalam hati mereka merasa pasti ada masalah dengan mental bosnya. Ini sungguh menarik. Manajer parubaya itu tertawa dan menggelengkan kepala, saya penasaran kenapa pelanggan yang datang ke restoran itu selama 2 hari terakhir semuanya pergi dalam waktu kurang dari 2 menit. Jadi, masalahnya ada pada harga. Sambil berbicara, sang manajer tak kuasa menahan tawa. Sambil menatap perempuan itu, ia bertanya, kenapa kamu tidak coba saja dan lihat seperti apa rasa nasi goreng telur seharga 280 RMB? Aku juga tidak sakit. Perempuan itu mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Dalam hatinya ia merasa bahwa memakan sepiring nasi goreng telur seharga 280 rem adalah tindakan yang dilakukan orang sakit. Jika menurut keterangannya, saat ini sudah ada 3 orang sakit yang mendatangi depan restoran Zhang Han. Bos, kapan nasinya matang? Liang Mengki berjalan masuk ke restoran sambil tersenyum. 20 menit. Zhang Han menatapnya dan menjawab. Kalau begitu, kita tunggu sebentar, kata Liang Mengki. Ketika melihat si banci berjalan menuju meja makan besar yang digunakan Zhang Han, ia buru-buru mengingatkan, hei, sisi ini tempat duduk para pelanggan. Apa? Kita tidak bisa duduk dimanapun yang kita mau. Si banci sedikit linglung. Bagaimana menurutmu? Tempat itu tempat bos dan putrinya makan. Liang Mengki memutar matanya ke arahnya dan memimpin untuk duduk di kursi di meja makan tempat para pelanggan seharusnya duduk. Wanita berambut pendek itu tidak mengatakan apa-apa dan dengan lugas duduk di seberang Liang Mengki. Meja makan sekecil itu. Aduh. Mengki, kamu tidak sedang mengerjai kami, kan? Aku duduk di mana kalau kalian berdua duduk di sini, kata si banci dengan nada kesal. Tidak ada tempat di meja sebelah kita. Jangan berlama-lama, cepat duduk. Kalau tidak, kamu bisa menunggu di luar. Wanita berambut pendek itu melotot padanya. Baiklah, aku akan duduk di samping, oke. Astaga. Akan kukatakan pada kalian semua, kalau nasi goreng telur ini tidak sesuai seleraku, aku akan menembak orang-orang kasar di jalan. Si banci mendengus pelan. Kau benar-benar rendah hati sampai-sampai kulit kepalaku mati rasa. Wanita berambut pendek itu memutar matanya. Hahaha, kalian berdua, banci dan wanita berotot, sungguh serasi. Liang Mengki tertawa kecil. Nama banci itu Zhao Dahu, nama yang sangat keras kepala, tetapi juga sangat banci. Nama perempuan berambut pendek itu Yu Qingqing,
nama yang sangat lembut, dan dia memiliki temperamen yang sangat jujur. Yang lebih menarik adalah, Zhao Dao ini terus-menerus mengejar Yu Qingqing, dan sudah mengejarnya selama hampir 2 tahun. Siapa yang menjodohkannya? Aku sama sekali tidak menyukai banci ini, kata Yu Qingqing dengan kesal. Aku suka wanita maskulin. Gumam Zhao Dao dalam hati. Tak lama kemudian, ia mengamati bagian dalam restoran dan berkata, dekorasi restoran ini memang seperti restoran. Cuma ada 3 meja kecil untuk pelanggan. Kurasa orang itu bahkan tidak punya nyali untuk membuka restoran. Apa hubungannya dekorasi restoran denganmu? Bisakah kamu tidak usil begitu? Yu Qingqing menoleh dan menepuk bahu Zhao Dao. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi, oke. Zhao Dao memutar tubuhnya sebentar dan berkata, meskipun restoran ini tidak terlihat seperti restoran, dekorasinya cukup unik. Bahkan ada dinding batu giok di sana, ya. Harus kuakui, Grand Piano Steinway model O itu sangat keren, hanya saja, aku tidak tahu apakah itu murni dekorasi atau bukan. Biar ku beritahu, Sisi Zhao. Liang Mengki mencibirkan bibirnya ke arah Zhang Han dan berkata, keahlian pianonya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keahlian piano Liang Zong. Benar atau palsu? Dia sehebat itu? Yu Qingqing bertanya dengan heran. Oh, Mengki, dari apa yang kulihat, mungkinkah kau telah jatuh cinta pada lelaki tua itu, membual tentang lelaki itu, cek. Zhao Dao berkata dengan aneh. Saat berbicara, hidungnya tiba-tiba mencium sesuatu, dan berkata dengan bingung, apakah ini bau susu domba? Baunya sangat harum. Benar, susu ini sepertinya sangat murni. Yu Qingqing juga bercerita tentang aroma susu sapi. Saat menoleh ke arah aroma itu, ia melihat Zhang Han sedang menuangkan 2 gelas susu kambing, dan di dalam panci, sepertinya masih ada sisa susu kambing. Susu kambing itu panas sekali dan aroma susunya menyebar di restoran. Menggerutu. Perut Liang Mengki berbunyi saat dia tanpa sadar menjulurkan lidahnya dan menjilati bibir seksinya dan bergumam, aku sudah hampir mencapai batasku. Setelah menunggu dengan mendesak, akhirnya 20 menit yang menyiksa itu pun berlalu. Meng, ayo makan. Zhang Han meletakkan sarapan di meja makan, berjalan ke sofa, dan menggendong Meng yang masih menonton kartun dengan penuh minat. Waktunya makan. Meng mengangkat tangan kecilnya dalam pelukan Zhang Han dan bersorak. Ketika ia duduk di meja makan, ia akhirnya melihat Liang Mengki dan 2 orang lainnya. Kakak perempuan ada di sini. Meng melambaikan telapak tangannya yang kecil. Selamat pagi, Meng. Liang Mengki tersenyum manis. Saat tersenyum, ada lesung pipit kecil di sisi kanan pipinya. Selamat pagi Meng. Zhao Dao dan Yu Qingqing juga tersenyum dan menyapa. Selamat pagi. Meng menyapa mereka dengan sopan. Tak lama kemudian, ia teringat kata-kata yang mereka berdua ucapkan di pantai, lalu mendengus pelan, lalu menoleh ke belakang, mengambil sendok, dan mulai menyantap sarapannya. Peralatan makan ada di atas meja, nasi ada di dalam panci nasi. Ambil saja sendiri, panci besar di samping panci nasi berisi susu sapi dan panci kecil berisi susu domba, kata Zhang Han kepada ketiga orang itu. Baiklah. Liang Mengki berdiri dan berjalan menuju konter dengan penuh semangat. Yu Qingqing sedikit mengerutkan alisnya. Membuka restoran, tapi pelanggannya sendiri yang ambil makanannya. Ini baru pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Buka prasmanan sih boleh-boleh saja, tapi intinya, kamu ini restoran kecil yang jual nasi goreng telur. Zhao Dao memutar matanya ke arah Zhang Han dan berjalan ke konter sambil mengayunkan pinggulnya. Sebenarnya ini hanya nasi goreng telur. Hanya ada telur dan nasi, dan bawang gorengnya juga kurang. Tapi, aromanya sepertinya masih oke. Zhao Dao mengendus. Setelah kedua wanita itu mengambil nasi goreng mereka, ia juga mengambil sepiring nasi goreng untuk dirinya sendiri. Untuk susu sapi dan susu domba, mereka bertiga memilih susu domba karena selama ini mereka sering minum susu sapi dan jarang minum susu domba. Baru saja, setelah Zhao Dao dan Yu Qingqing selesai menuangkan susu domba, mereka linglung ketika berbalik. Dapat dilihat bahwa Liang Mengki berjalan cepat kembali ke meja makan, dan tepat setelah meletakkan sarapannya di meja makan, dia langsung mulai melahap nasi goreng telur. Melihat cara Liang Mengki makan, mereka berdua agak merasa seolah-olah dia belum makan selama 3 hari. Benarkah itu enak? Yu Qingqing dan Zhao Dao saling memandang dan bergumam. Ayo kita coba rasanya, kata Zhao Dao, dan mereka berdua segera kembali ke meja makan. Setelah duduk, Yu Qingqing menatap Liang Mengki yang bahkan tidak mengangkat kepalanya dan kembali merasa agak linglung. Tersadar, ia mengambil sesendok nasi goreng telur dan memasukkannya ke dalam mulut. Saat ia merasakan rasa nasi goreng telur itu, matanya perlahan membesar. Apakah ini benar-benar nasi goreng telur? Kecurigaan muncul di hati Yu Qingqing. Ia memejamkan mata dan mengunyah beberapa kali.
Setelah menelan nasi goreng telur, seluruh tubuhnya langsung terasa rileks. Ingatlah bahwa seorang koki hebat pernah berkata, kenikmatan dalam kelezatan kuliner adalah ketika ia dapat membuat hati dan jiwa seseorang terhanyut saat menyantapnya, seperti memasuki perjalanan kenikmatan rasa yang luar biasa. Yu Qingqing seperti itu sekarang. Ia begitu terpesona saat menyantap nasi goreng telur itu. Samar-samar dia seperti mendengar suara isak tangis Zhao Dahu dari belakang. Bu Huho, ini sudah terlalu lezat, ini benar-benar sudah terlalu lezat, ini bahkan bukan nasi goreng telur, ini praktis kehidupan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih. Kedua perempuan itu tampak agak tidak lazim. Rambut mereka dicat kuning ungu, yang tampak sangat cerah, dan pakaian mereka juga agak liar, seolah-olah mereka adalah perempuan yang sedang dalam fase pemberontakan. Hei, bos, berikan kami menunya. Salah satu perempuan berwajah lancip berkata dengan keras. Tidak ada menu, hari ini hanya ada nasi goreng telur dan susu sapi, jawab Zhang Han setelah mengemas kayu harum surgawi. Nenek, perempuan berwajah runcing itu membelalakan mata dan mencibir. Dengan nada mengejek, ia berkata, lelucon macam apa ini? Kalau cuma nasi goreng telur, ngapain repot-repot buka restoran? Apa yang dijual orang lain di restoran mereka tidak ada hubungannya denganmu? Teman wanita berwajah runcing itu menepuknya, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhang Han dan berkata, berapa harga nasi goreng telur dan susu sapimu? Tanpa menu, mereka tentu saja tidak tahu harganya. Maka, tanyanya. Mendengar itu, Zhang Han sedikit tertegun. Ia belum pernah memikirkan harganya sebelumnya. Setelah bergumam sebentar, ia menatap perempuan yang bertanya, berapa harga nasi goreng telur dan susu sapi di tempat lain? Alis perempuan itu sedikit berkerut. Ia merasa restoran ini semakin tidak memenuhi syarat. Kalau saja restoran ini tidak begitu bersih, ia bahkan akan curiga bahwa orang ini tidak memiliki izin usaha. Biasanya untuk restoran seperti Anda, sepiring nasi goreng telur harganya sekitar 28 RMB, dan secangkir susu sapi harganya 8 RMB. Biasanya untuk restoran kecil dan pedagang kaki lima, sepiring nasi goreng telur hanya 12 RMB, dan secangkir susu sapi hanya 3 RMB. Namun, untuk restoran Zhang Han yang bersih dan anggun ini, harganya sedikit lebih mahal, yang cukup mendekati perkiraan wanita itu. Oh, kalau begitu, telur gorengku akan seharga 280 rem per piring, dan susu sapinya akan seharga 80 rem per cangkir. Zhang Han mengangguk dan menjawab. Tanpa dia sadari, kata-katanya membuat ekspresi kedua pelanggan wanita itu berubah. Bahkan Liang Mengqi juga memandang Zhang Han dengan agak aneh, tidak tahu dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk berani menjual 10 kali lipat harga. Kau gila. Nada suara perempuan berwajah runcing itu berubah tajam, saat ia berkata, bisnis apa yang kau jalankan? Sepiring nasi goreng telur seharga 280 RMB. Nasi goreng telur Wanglong, Dewa Dapur, bisa dijual seharga 5.000 RMB, tapi apa kau pikir kau ini dia? Kalau kau jadi dia, apa kau masih mau buka restoran kecil di sini? Wanglong adalah dewa utama Xiangjiang yang tersohor. Gelarnya sebagai dewa utama memang pantas, keahlian memasaknya sangat tinggi, dan bahkan film Zhou Qi, The God of Cookery, difilmkan dengan masakannya sebagai model. Lebih lanjut, Wanglong pernah bekerja sebagai koki di banyak restoran bintang 5 ternama di Xiangjiang dan sangat disukai oleh kalangan atas. Lebih dari itu, banyak tokoh penting yang namanya dapat mengguncang suatu daerah juga merupakan pelanggan tetapnya. Dengan demikian, ia berhasil menjual sepiring nasi goreng telur seharga 5.000 RMB. Terlebih lagi, nasi goreng telur seharga 5.000 RMB ini selalu disebut-sebut orang lain dan menjadi berita utama beberapa kali. Banyak orang yang tahu tentang hal itu, tetapi Zhang Han tidak mengerti sedikit pun, dan juga tidak tertarik untuk memahaminya. Kalau kamu tidak mau makan, pergi saja. Zhang Han sedikit mengernyit ketika melihat Meng Meng agak takut karena suara tajam wanita itu, dan berkata dengan suara berat, lagi pula, aku tidak tahu Wanglong atau Lilong. Kalau dia menjualnya 5.000 RMB, aku akan menjualnya 50.000 RMB. Kau, wanita berwajah runcing itu hendak marah, tetapi ditarik kembali oleh temannya yang ada di sampingnya. Meskipun temannya juga berpakaian agak liar, masih terlihat bahwa dia masih tipe yang relatif lembut. Meskipun hatinya tidak senang, nadanya tetap tenang. Tuan, harga yang Anda jual memang agak terlalu tinggi, sampai-sampai kami bisa mengadukan Anda ke asosiasi konsumen. Lagi pula, Wanglong menjual sepiring nasi goreng telur seharga 5.000 RMB, tetapi beras yang ia gunakan adalah beras Thailand, dan beras tersebut bahkan dijemur selama setahun.
Mustahil ada orang yang bisa menjual sepiring nasi goreng telur dengan harga setinggi itu. Oh. Zhang Han melirik wanita itu dan berkata dengan nada meremehkan, jangan bicara soal menjemur beras selama setahun, bahkan jika dia menjemur beras selama 100 tahun, berasnya juga tidak akan sebanding dengan berasku. Soal bahan baku, di dunia ini, tak ada beras yang bisa menandingi beras yang ditanam di Gunung Crescent. Baik beras Thailand, beras Australia, maupun beras Amerika Utara, tak ada yang bisa menandingi beras Zhang Han. Di bumi, dunia seni bela diri atau dunia kultivasi mungkin juga ada, dan mereka mungkin juga memiliki beras berkualitas tinggi. Namun, siapa yang bisa memastikannya jika tidak ada yang pernah melihatnya? Dan bahkan jika memang ada beras berkualitas tinggi lainnya, jangan lupa bahwa Gunung Bulan Sabit masih dapat terus tumbuh. Gunung Bulan Sabit baru saja terbentuk. Setelah pohon petir yang selesai membangun Gunung Bulan Sabit 3 kali, pada saat itu, Gunung Bulan Sabit akan sepenuhnya berubah menjadi tanah harta karun sejati. Pada saat itu, bahan-bahan yang ditanam di Gunung Bulan Sabit pasti tak tertandingi. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ayo pergi, kata wanita itu dengan marah. Karena takut wanita berwajah runcing itu akan mulai mengamuk, dia meraih wanita berwajah runcing itu dan meninggalkan restoran itu dengan marah. Ayah, mereka sangat galak, kata Meng Meng lembut. Mereka hanyalah serangga yang tidak memiliki wawasan, kamu tidak perlu peduli dengan mereka, ayah akan mulai memasak sekarang, kita akan bisa makan sebentar lagi. Zhang Han tersenyum tipis. Oh, baiklah. Jangan pedulikan serangga itu, ya. Meng Meng menjawab, lalu menoleh dan melanjutkan menonton televisi. Adegan ini membuat ekspresi Liang Mengki langsung menegang. Sudut mulutnya sedikit berkedut, ia mendesah dalam hati melihat cara mengajar Zhang Han yang tidak biasa. Tepat ketika Zhang Han mulai memasak, Liang Mengki membuka mulutnya dan bertanya. Hei, kamu tidak benar-benar berniat menjual sepiring nasi goreng telur seharga 50.000 RMB, kan? Dari sudut pandang Liang Mengki, sepiring nasi goreng telur seharga 50.000 RMB memang agak berlebihan. Meskipun 50.000 itu tidak seberapa baginya, tidak ada yang mau menghabiskan uang mereka seperti ini. 280 rem. Zhang Han menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Dari sudut pandang Zhang Han, wajar saja jika ia menjual nasi goreng telur seharga 50.000 RMB per piring. Namun setelah dipikir-pikir, tak perlu membuat orang lain terlalu terkejut, cukup dengan harga 10 kali lipat dari sepiring nasi goreng telur biasa. Oh! Liang Mengki mengangguk dan mengerucutkan bibirnya, lebih cepat sedikit, aku merasa sangat lapar. Cepat sedikit, Meng Meng juga merasa sangat lapar. Meng Meng cemberut, tangannya mendesak. Baiklah, sebentar lagi akan siap. Zhang Han tertawa kecil dan mulai memasak nasi goreng telur. Ada beberapa cara memasak nasi goreng telur. Salah satunya adalah dengan mencampurkan telur kocok ke dalam nasi. Dengan begitu, nasi goreng telur yang sudah matang akan berwarna keemasan, dengan setiap butir nasi terlumuri telur. Namun, Zhang Han tidak bermaksud memasaknya dengan cara ini, dan malah bermaksud memasak telur dan nasi secara terpisah. Maka, Zhang Han menuangkan telur ke dalam wajan dan menumisnya. Setelah telur ditumis hingga kecil-kecil, ia mengeluarkannya dari wajan. Telur matang sangat cepat dan tidak cocok untuk ditumis terlalu lama. Jika telur terlalu matang, rasanya tidak akan seenak telur pada umumnya. Zhang Han menuangkan sedikit minyak kedelai ke dalam wajan, memasukkan potongan wortel, menumisnya sebentar, lalu memasukkan nasi. Setelah menumis rata, ia menambahkan telur dan menaburkan sedikit garam serta 13 bumbu. Menjelang nasi goreng telur matang, Zhang Han menaburkan bumbu kayu wangi surgawi. Seketika, aroma nasi goreng telur menjadi sedikit lebih kuat. Setelah selesai memasak, Zhang Han membagi nasi goreng telur menjadi 3 porsi. Zhang Han dan Meng Meng menggunakan piring porselen untuk nasi goreng telur dan gelas kaca untuk susu sapi, sementara Liang Mengki diberi peralatan makan sekali pakai. Zhang Han meletakkan 2 piring nasi goreng telur dan 2 cangkir susu sapi di atas meja makan, lalu membuka lampu kristal di atasnya. Seketika, cahaya di dalam rumah menjadi lebih terang. Meng Meng, ayo, waktunya makan. Zhang Han menggendong Meng Meng dan berjalan menuju meja makan. Setelah duduk, ia menatap Liang Mengki dengan acuh tak acuh dan berkata, kau saja yang pergi. Hah! Liang Mengki sedikit linglung dan merasa agak marah di dalam hatinya. Di restoran ini, pelanggan masih harus mengambil makanannya sendiri. Aku akan lihat apakah nasi goreng telurmu ini layak 280 rem atau tidak. Liang Mengki tahu dia tidak akan bisa mengubah pikiran Zhang Han, jadi dia mendengus pelan dan berjalan menuju dapur dengan enggan. Melihat semua peralatan itu merupakan produk sekali pakai, perlakuan ini menyebabkan raut wajah Liang Mengki menjadi agak kaku dan merasa tidak puas di hatinya. Namun sesaat kemudian, wangi yang menyerbu hidungnya segera mengusir semua rasa tidak puas dalam hatinya. Baunya harum sekali.
Liang Mengki mendesah dalam hati saat merasakan perutnya mulai keroncongan. Ia segera mengambil sepiring nasi goreng telur dan berjalan kembali ke meja makan di depan jendela. Ia membuka sumpit sekali pakai dengan kecepatan 2 kali lipat kecepatan normalnya. Saat hendak mulai makan, ia berhenti. Kebiasaannya adalah tidak terburu-buru saat menyantap makanan enak dan menyimpan yang terbaik untuk terakhir. Karena itu, ia mengambil gelas kertas, berniat menyesap susu sapinya terlebih dahulu. Namun, begitu dia meneguk susu sapi itu, matanya langsung terbuka lebar. Ini pertama kalinya dia mencicipi susu sapi yang begitu lezat. Susu sapi segar lainnya, rasanya agak hambar jika tidak ditambahkan gula, dan terlebih lagi, jika susu tidak dimasak dengan baik, akan ada sedikit rasa asam. Dan ketika ditambahkan gula, rasa susu akan berubah. Sedangkan susu yang baru saja diminumnya, tidak ada rasa gula sama sekali, tetapi setelah diminum, rasanya tetap manis dan kaya tak tertandingi. Aroma susunya begitu kaya dan melimpah. Saat meminumnya, ia bahkan lupa waktu dan di mana ia berada, sampai ia menghabiskan segelas susu sapi itu. Bos, mengapa susu sapi ini harum sekali? Liang Mengki tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah susu segar paling murni di dunia. Zhang Han menjawab tanpa menoleh. Oh, Liang Mengki mengangguk penuh kasih sayang. Tatapannya agak bersemangat saat ia melihat nasi goreng telur. Karena susu sapinya terasa enak, nasi goreng telurnya pasti juga enak. Liang Mengki ingin menggunakan sumpit, tetapi setelah memikirkannya, dia mengambil sendok plastik di sampingnya. Liang Mengki mengambil sesendok nasi goreng telur dan memakannya. Telurnya lembut dan empuk, nasinya lembut dan agak lengket, dan potongan wortelnya agak renyah. Saat menyantap nasi goreng telur, teksturnya terasa begitu nikmat. Aroma nasi, aroma telur, dan sedikit aroma wortel masih terasa di mulutnya, membuatnya tak kuasa menahan diri untuk memejamkan mata dan menikmati rasanya. Apakah ini masih dianggap nasi goreng telur? Apakah ada nasi goreng telur yang seenak ini di dunia ini? Nasi goreng telur ini 100 kali, tidak, 1000 kali lebih enak daripada nasi goreng telur Wanglong. Liang Mengki benar-benar tercengang. Ia mengira nasi goreng telur akan memberinya kejutan, tetapi ia sama sekali tidak menyangka kejutannya akan sebesar ini. Harum. Hanya kata ini yang bisa menggambarkannya. Nasi goreng telur ini benar-benar harum. Bahkan sampai-sampai ia merasa nasi goreng telur yang ia makan sebelumnya semuanya palsu. Ia sudah pernah mencicipi hidangan yang dimasak Wanglong sebelumnya, dan juga pernah mencicipi nasi goreng telur seharga 5.000 RMB. Saat itu, ia mengira nasi goreng telur Wanglong sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia, tetapi nasi goreng telur yang ada di hadapannya saat ini benar-benar mengubah anggapannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.